Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Rianti. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Statistika dengan NIM 0443941152. Kali ini saya membuat video untuk menyelesaikan tugas 2 untuk mata kuliah basis data. Di sini kita memiliki kasus. Jadi berdasarkan Entity Relationship Diagram atau ARD di atas, silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada Exap dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, pasien underscore dokter, daftar, dokter underscore admin, dan rincian atribut yang sesuai. Baik, pertama kita masuk terlebih dahulu di aplikasi Exam. Jadi di aplikasi Exam itu kita harus mengaktifkan dulu, kita harus klik start di action ini untuk bagian Apache dan MSQL. Kebetulan saya sudah aktifkan, makanya dari itu ini sudah keterangannya yaitu stop. Tadi karena saya sudah klik start. Oke. Kemudian kita klik admin di MySQL untuk memulai membuat datanya. Oke. Di sini saya buat tugas underscore basis, itu aja saya buat. Oke, kita ini buat, klik oke, sudah jadi. Oke, kita langsung masuk ke SQL. Baik, di sini saya sudah buatkan untuk rumusnya. Kita tinggal masukkan saja untuk mempersingkat waktu. Pertama saya mau memasukkan untuk tabel pasien. Jadi saya membuat tabel pasien. Kita cek di sini. Untuk tulisan itu tidak boleh tumpang tindih ya teman-teman. Jadi harus konsisten. Huruf besar, huruf besar, huruf kecil, huruf kecil gitu. Jadi kita harus cek biar tidak terjadi error. Oke, ini semua sudah oke, tidak ada yang error. Kita klik kirim. Oke, sudah berhasil. Di sini ada keterangan pasien. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk yang kedua, yaitu ada tabel administrator. Kita masukkan lagi. Sudah, kita cek dulu. Di sini harus huruf kecil. Kita cek lagi. Oke, sudah aman. Kita klik kirim. Oke, berhasil. Kemudian kita klik lagi SQL. Kita lanjutkan untuk tabel dokter. Oke, kita perhatiin dulu untuk hurufnya, jangan sampai ada yang tumpang tindih atau campur-campur ya teman-teman. Jadi harus konsisten. Oke, di sini saya jelaskan sedikit dulu. Jadi di rumus ini itu terdapat seperti contoh untuk tabel dokter itu, untuk keterangan ID underscore dokter itu kita di sini buatnya integer sama dengan 3 dengan primary key auto increment. Yang kedua ada nama dengan underscore dokter, kita buat sini flashcard yaitu dengan nilai 30. Alamat underscore dokter kita buat juga flashcard dengan nilai 100. Tanggal underscore lahir kita buat date di sini karena kan biasanya kalau tanggal lahir itu kan pasti date. Nomor HP
nomor underscore HP itu kita buat Vaskar dengan nominal 15, spesialis kita buat dengan Vaskar dengan nominal 15 juga, waktu underscore kerja kita buat dengan Vaskar dengan nominal 100. Oke, kita klik kirim karena sudah benar semua. Oke, dokter sudah selesai. Lalu kita klik lagi SQL. Dokter sudah, sekarang tabel ini, tabel dokter underscore admin, kita cek lagi, dan sampai ada yang tidak konsisten. Oke, sudah benar semua, kita klik kirim. Lalu kita lanjut lagi. Itu kita buat tabel pasien underscore dokter. Oke, sudah benar semua, kita klik kirim. Selesai. Lanjut kita buat tabel yang terakhir ya. Betul, tabel yang terakhir itu tabel daftar. Oke, kita periksa lagi. Oke, tidak ada kesalahan, kirim. Oke, setelah kita sudah membuatkan rumusnya, sekarang kita masuk ke struktur. Oke, ini adalah tabel-tabel yang telah kita buat. Di sini ada administrator, daftar, dokter, dokter underscore admin, pasien, dan yang terakhir yaitu pasien underscore dokter. Oke, sekarang kita ingin menambahkan indeks untuk bagian ID admin, ID dokter, dan ID pasien. Oke, sekarang kita masuk terlebih dahulu ke pasien. Ntar dulu, kita balik lagi. Ini sebentar. Kita masuk, oke. Ke pasien, kita klik tambahkan. Bukan. Kita masuk ke sini dulu. Lalu kita klik. Oke, betul. Jadi tadi kan kita sudah membuat tabelnya. Sekarang kita ingin membuat data-data dari pasiennya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan klik ini pasien, terus klik tambahkan. Oke. Di sini kita akan buat 4 data pasien. Untuk ID pasien saya misalkan mulai dari 20. Saya di sini buat namanya Linda. Alamatnya misalnya saya buat di sini Jogja. Jenis kelaminnya perempuan. Langsung saya kirim. Oke, kemudian lanjut lagi, saya klik tambahkan. Saya buat ID-nya jadi 21. Saya di sini buat namanya Tony. Di sini alamatnya itu saya buat Sumatera. Laki-laki, jenis kelaminnya. Kita klik kirim. Tambahkan lagi. Berarti selanjutnya 2. Lalu kita klik, tadi kan
Sekarang kita buat namanya Rika. Itu dari kita buatnya dari Bali, jenis kelaminnya perempuan. Kita kirim, kita tambahkan lagi. Yang terakhir sudah 22, berarti 23, yaitu Bimo. Kita buat ya Bimo aja lah. Alamatnya itu kita buat Jakarta Utara. Terus kelamin laki-laki. Kirim. Oke, baik. Setelah itu kita lihat di jelajah. Nah, ini dia data-data klien yang sudah kita buat, dari nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Oke. Sekarang kita lanjut ke administrator, ke basis data dulu, yaitu untuk menambahkan indeksnya. Ini baru kita tambahkan indeksnya. Indeks itu kita tambahkan untuk ID pasien, ID dokter, sama ID admin, yaitu kita klik sudah, lalu kita klik ke administrator. Oke. Di sini kan ada tulisan ID admin. Jadi kita tambahkan indeksnya dengan klik lainnya indeks. Oke. Nah, kemudian di sini keluar yaitu kunci yang berwarna silver, berarti artinya indeksnya sudah kita tambahkan di ID admin. Kemudian kita lanjutkan untuk ke ID lainnya. Udah, tadi kan daftar, lalu dokter, ini sudah. Ini kita tambahkan indeks, ini juga kita tambahkan indeksnya. Dokter admin sudah, sekarang pasien, ini juga sudah. Yang terakhir yaitu pasien dokter, ini kita tambahin indeks. Oke, sudah semuanya. Kemudian kita klik dulu nama tugas kita, yaitu tugas basis data. Kita klik lainnya, kemudian kita klik designer. Nah, ini adalah hasil dari tabel yang telah kita buat. Kemudian kita samakan dengan soal yang kita punya. Oke. Daftar. Kemudian dokter,
lalu pasien ke dokter, lalu yang terakhir oke, sudah kita samakan dengan soalnya, lalu kita klik dengan ininya, sesamanya, maksudnya itu contoh seperti ini, ID pasien dengan ID pasien, ini kan sama ya, kita bisa sambung dengan klik cascade. Untuk on delete nya cascade dan on update nya juga cascade. Kita klik OK. Bentar, harusnya dia tidak berantakan. Bentar, saya rapikan dulu. Dokter admin ya bergerak. Dokter admin, administrator, mana dia administrator, daftar medisi. Harus, oh iya, saya lupa kenapa dia berantakan, karena harus diklik save dulu teman-teman. Oke, saya rapiin dulu ya. Di sini dokter. Oke. Dokter, pasien dokter, sama ini. Kita klik save dulu biar dia tidak bergeser. Kita buat di sini tugas kerja. Kita buat di sini tugas itu ya. Kita buat di sini tugas buat aja. Kirim. Nah, ini dia bakal tidak tergeser ini. Kemudian kita pasangkan lagi ke yang sama ya, ini create relation dokter dengan dokter, ini juga sama. Nah, tidak bergeser kan teman-teman, karena kita sudah save. Kemudian ID admin dengan ID admin, kita klik lagi ini dengan ini. Oke. Oke, sudah selesai. Kemudian kita sekarang masuk ke aplikasi XXMap lagi. Oke, kita close dulu. Kita klik Shell.
Oke. Di sini kita ingin melihat hasil yang telah kita buat di aplikasi SQL tadi, di aplikasi PHP MyAdmin. Oke, pertama saya buat dulu MySQL. Oke, berhasil. Lalu kita ingin menampilkan database kita. Show database. Jangan lupa titik koma. Oke, ini database dari punya saya. Tadi nama tugas kita itu ini, tugas underscore basis. Oke, kita lanjut lagi. Saya ingin melihat untuk data yang kita buat tadi, yaitu use tugas data basis koma. Oke, berhasil. Lalu saya mau melihat tabel yang kita buat, yaitu show tabel. Ini tabel yang kita buat. Jadi sudah benar ya teman-teman. Di sini terdapat administrator, daftar, dokter, dokter underscore admin, pasien, pasien dan dokter. Lalu kita ingin melihat untuk data pasien yang telah kita buat tadi dengan cara select nama underscore pasien, jenis kelamin, datanya itu from, datanya dari pasien karena kita tadi kan buatnya di data pasien. Nah, ini data yang kita buat tadi, nama pasiennya dengan jenis kelaminnya. Sekarang kita ingin melihat hanya jenis kelamin laki-laki saja, bisa dengan cara select nama underscore pasien, jenis kelamin, pasien, data itu maksudnya dari data pasien, ketika when jenis kelamin sama dengan, kita cari laki-laki dulu ya, laki-laki. Sebentar, di sini ada error teman-teman. Sebentar, kita cek lagi. Nama pasien, jenis kelamin, kayaknya ini kita salah di sini ya. Nama underscore pasien, harusnya dia di spasi, jenis kelamin, from pasien. Ini hati-hati, nggak boleh salah ketik. Well, oh iya, tadi di sini buatnya when bukan where, harusnya where di mana, jenis underscore kelamin, ketik masih error. Sebentar, saya cek lagi nama pasien. Maaf teman-teman, kita belum buat selectnya. Jadi buat dulu select nama pasien.
kayaknya dia masih error karena perintahnya belum lengkap. Jenis kelamin from pasien where jenis kelamin muncul ya. Di sini kita kan hanya ingin menampilkan jenis kelamin laki-laki. Ini dia, yaitu jenis kelamin laki-laki yaitu jenis kelamin laki-laki yaitu Tony dan Bimo sesuai dengan data yang kita masukkan tadi. Kita juga bisa ingin hanya melihat siapa sih data nama pasien yang berjenis kelamin perempuan itu dengan cara sama select nama pasien ini pasien jenis kelamin from pasien where dimana jenis kelamin adalah perempuan. Oke, kita sudah tampilkan yang berjenis kelamin perempuan adalah Winda dan Rika. Oke, sekarang kita ingin menampilkan data pasien yang kita input tadi secara lengkap, yaitu ada nama pasien, alamat, dan jenis kelamin. Kita bisa tampilkan dengan select nama pasien, jenis kelamin, ini tambahnya alamat pasien from pasien, jadi dari data pasien. Oke. Nah, ini data lengkapnya sudah sesuai dengan yang kita buat, yaitu dari nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.